Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada sore hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam, kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, thalabul ilmi. Ya, mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamin anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada dua poin penting yang akan kita bahas sore hari ini, yakni kita ambil di salah satu ayat di dalam surat Asy-Syura ayat 13. Di situ ada dua poin. Ada poin an aqimuddin wa la tatafarraqu fihi. Di situ an aqimuddin itu kalau dalam bahasa Arab, kalau kita belajar bahasa Arab, itu namanya fi'il amr. Fi'il amr, qaidahnya fi'il amr itu al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal daripada kata kerja perintah itu menunjukkan sesuatu yang wajib. Perintahnya Allah itu di situ aqama yuqimu, iqamatan. Jadi an aqimu, tegakkan yang namanya agama itu. Bedakan antara fa'ala dengan aqama, af'ala atau dengan aqama, sesuatu yang beda. Mungkin gampangannya begini. Ada dua anak disuruh nyapu, ya. Ada dua anak disuruh nyapu. Anak yang pertama dia nyapu, dia tidak peduli wis nyapu, entah bersih atau tidak, di kolong meja masih kotor atau tidak, di bawah kursi atau tidak itu kotor atau tidak, dia tidak peduli. Ini berarti baru melakukan, baru melaksanakan. Tapi anak yang kedua itu pas ketika nyapu betul-betul berupaya semaksimal mungkin bersih, kolong mejanya bersih, kursinya bersih dan sebagainya. Ini yang kita sebut dengan menegakkan itu. Nah, jadi kalau kita mengaku beragama, perintahnya Allah itu an aqimuddin, tegakkan agama itu. Mohon maaf, ada orang itu hanya mempunyai agama tapi belum menegakkan agama. Agamanya apa? Islam, sholat, enggak. Agamanya apa? Islam, mau ngaji apa enggak. Itu berarti belum menegakkan agama. Kalau adik-adik di sini ini puasa Ramadan itu berarti memasukkan
pada posisi menegakkan agama. Berarti kalau menegakkan agama itu apa? Ya, nanti akan kita bahas begini ya. Menegakkan agama itu caranya 5. Kita singkat dengan 5M. Nah, menegakkan agama Allah itu dengan 5 cara, 4 poin. Kita singkat dengan apa tadi? Apa tadi? 5M. M yang pertama adalah meyakini Islam. Adik-adik yakin dengan Islam? Yakin? Apa buktinya kalau yakin? Beragama itu harus diawali yakin. Kalau dalam bahasa Al-Quran nanti ketemu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali di dalam memeluk agama Islam. Agama yang benar itu cuman Islam. Itu yang harus kita yakini. Apa? Inna dina indallahil Islam. Ayo, ada yang sudah hafal ayat ini? Inna dina indallahi Islam. Atau mungkin ayat yang lain, wa may yabtaghi kalian dikasih uang 1 miliar keluar dari Islam mau apa enggak? Dikasih uang 1 miliar keluar dari Islam mau apa enggak? Enggak. Sampai mati Islam ada di hati. Forever. Ya, enggak boleh. Lah karena memang nanti di akhir zaman itu akan muncul fase di mana kata Nabi, ya, wa kana ar-rajulu yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Nanti akan ada orang begitu. Di akhir zaman itu nanti ada orang paginya mukmin, sorenya sudah kafir. Dan nanti juga di akhir zaman ada orang yang sorenya mukmin, paginya kafir. Tidak boleh begitu. Kalian tetap harus berpegang teguh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Islam agamaku. Tetap sampai mati. Apa agama yang benar? Apa agama yang benar? Islam. Berarti selain Islam salah. Ini di akhir zaman ini sudah mulai ada, mohon maaf kalau bahasa kerennya itu liberalisasi, moderasi agama. Nanti akhirnya akan muncul mereka mengatakan semua agama benar, itu tidak betul. Nanti di akhir setelah poin 5M akan ada istilah ukhuwah. Ya, akan ada istilah ukhuwah, nanti kita akan bahas. Karena itu gandengannya di dalam Al-Quran itu tadi Asy-Syura ayat 13. Oke, M yang pertama. Nanti di akhir nanti saya kasih pertanyaan. Ya, nanti sama Pak Yai Agil nanti dikasih hadiah yang bisa jawab nanti. Insya Allah. Insya Allah. Sama Pak Yai Zulkifli nanti juga dikasih nanti. Insya Allah. Clear ya? Clear ya? M yang pertama apa tadi? Meyakini Islam. M yang nomor 2. M yang nomor 2 itu apa? Kalau memang kita berislam gak cukup hanya sekedar meyakini, tapi naik kepada M yang nomor 2 apa? Memahami Islam. Jadi orang Islam itu di samping meyakini Islam sebagai agama yang benar, harus memahami Islam. Kata Nabi Muhammad SAW, nanti di akhir zaman itu ada kalimat
ma yabqa al-islamu illa ismuhu. Nanti Islam itu tinggal namanya saja. Loh, kenapa Islam tinggal namanya saja? Kata para ulama, yang dimaksud Islam tinggal namanya itu bahwa nanti semakin banyak umat Islam yang tidak ngerti ajaran agamanya sendiri, tidak paham sama agamanya. Yaitu tadi, kamu agamanya Islam, ngerti dan Islam, dan pokoknya aku Islam. Loh, begitu nanti akan banyak seperti itu. Coba kalian lihat orang-orang kalau lagi wudhu. Nah, ada orang-orang yang wudhu itu sampai naik dewi nggak ngerti wudhu yang bener. Wudhu saja, cara sholat saja. Wes tak tanya sekalian, takbiratul ihram itu tangannya sejajar apa? Ngaco, jempol, telinga, bahu, telinga, bahu, apa? Telinga. Hadisnya Nabi itu hatwa udunaini, ahyanan hatwa mankabaihi. Berarti boleh sejajar telinga, boleh sejajar. Nah, itu kadang-kala banyak orang yang tidak paham. Boleh tidak kemudian kita itu pas ketika takbiratul ihram sejajar dengan dada di depan dada kayak begini begini? Nah itu, ada tidak orang yang takbiratul ihramnya begini? Kayak unyil, tidak begitu. Takbirnya sejajar telinga, atas sejajar bahu. Wes, acungkan jempol lagi. Telapak tangannya menghadap kemana? Ke arah kiblat. Sip, winter, muktas. Ada orang itu yang takbir begini. Oh, wah, ini. Salah atau benar? Salah atau benar? Salah. Oke, jangan menghadap ke kiblat. Acungkan jempol lagi. Bagaimana posisi jari-jarinya? Oke, belakang. Loh, gimana? Posisi jari-jarinya? Rapat. Satu lagi? Posisi jari-jari. Kalau tadi telapak begini, menghadap ke atas begini. Masya Allah. Satu lagi? Terbuka begini, ada yang begini, ada yang begini. Terus? Terbuka yang betul sesuai sunnah. Tidak rapat juga tidak terbuka, biasa saja. Menghadap kemana? Kiblat. Sejajar bahu atau sejajar telinga, bukan sejajar begini. Sip. Berarti apa? Meyakini Islam. Baru yang nomor 2, memahami Islam. Kalian memahami Islam sampai mana? Saya tanya lagi, mengangkat tangan dalam sholat itu di apa saja? Ngacung pakai tangan kanan. Oke, sip. Mengangkat tangan ketika sholat di waktu apa saja? Takbiratul ihram. Terus? Bangun dari ruku. Terus? Setiap takbir istiqomah selalu mengangkat tangan? Lah. Yang ketiga apa? Habis tahiyat awal, oke, clear, mumtaz. Akhiran. Setelah sujud yang kedua. Masya Allah. Setelah ruku tadi mau kita. Jadi begini, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang nomor 2 mau ruku mengangkat tangan. Habis ruku. Yang keempat, ba'da tahiyatil awal. Setelah tahiyat awal itu mengangkat tangan. Dan hal-hal semacam ini banyak orang yang tidak belajar.
Kita harus paham semacam itu. Tidak hanya sekedar yakin, tapi belajar tentang masalah agama, terutama masalah fikih. Clear? Pertanyaan saya sebelum masuk M yang nomor 3. Berwudu itu sunnahnya kalau mengusap kepala bagaimana? Famsahu biru'usikum itu. Ngacungkan jempol. Oke. Harus rata. Dari depan ke belakang kurang sempurna. Apa? Keseluruhan. Dari depan ke belakang dan mengusap ke telinga. Kurang sedikit. Muqaddamil raksi sampai qafahu, tekuk dikembalikan lagi kemana? Ke depan, langsung kemudian telinga. Hadza sunnah. Nah, jadi meyakini Islam. Yang nomor 2, memahami Islam. Kita masuk M yang nomor 3. Bahasa Arabnya 3 apa? Salata. Kalau secara urutan bahasa Arabnya salah satu atau salita. Ini tiap hari bahasa Arab semua ya ngomongnya. Antum tatahaddatsun antum bil Arabiyyah qalilan mulai yaum. Oke. Insyaallah nanti tahun depan sudah ada program setiap saat hari Jumat bahasa Arab. Insyaallah itu nanti mendukung memahami Al-Quran. Karena nanti di akhir zaman itu mayabqa Al-Qur'anu illa rasmu. Nanti di akhir zaman Al-Quran itu tinggal tulisannya saja. Loh maksudnya piye? Loh Pak, sekarang banyak orang yang hafal Al-Quran. Betul, banyak orang hafal Quran. Tapi kata para ulama, banyak orang yang tidak paham apa itu isi Al-Quran. Hafal benar. Saya punya jamaah sudah hafal 30 juz. Begitu menikah, punya anak, kerja, bla 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 bla, banyak yang hilang 30 juz. Makanya memang Al-Quran itu liar, harus diikat. Buat wirid itu Al-Quran supaya gak hilang. Tapi jangan hanya sekedar menghafal nanti. Perlu untuk dipahami isinya. Di antara caranya dengan mempelajari bahasa Arab yang benar. Insyaallah. Bes, meyakini, memahami. Yang ketiga adalah mengamalkan. Mengamalkan Islam. Sudah tahu tadi katanya Pak, takbiratul ihram itu sejajar pundak, sejajar telinga, tangannya tidak lebar, tidak rapat menghadap ke kiblat. Sudah tahu, amalkan. Pak, Nabi Muhammad SAW itu setiap hari baca Al-Quran. Benar, lakukan setiap hari baca Al-Quran. Siap ya? Siap mengamalkan Islam? Ya. Baik. M yang nomor 4 apa? Mengajarkan Islam. Yang terbaik di dalam Islam mengajarkan apa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian itu orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Kalian kepingin dapat pahala terus-menerus ya? Begini, Nabi pernah mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Umpamanya contoh begini, kalian sudah pintar baca Al-Quran, jebret, makhorijul hurufnya bagus, sifat-sifat hurufnya paham, gitu. Terus kemudian wakaf bal ibtidanya bagus, kemudian hukum-hukum nun mati tampilnya oke, Pak sudah paham, sebenarnya kalian selesai bisa kemudian mengajarkan kepada orang. Orang ini tidak bisa baca Fatihah, kemudian kalian mengajarkan cara baca Fatihah yang bagus. Nah, sampai dia hafal dan bagus, maka selama orang itu tadi membaca Al-Fatihah di dalam sholatnya, kalian ikut mendapatkan pahalanya. Lola pena. Ini namanya pahala
jariyah. Dosa jariyah ada benda? Apa contohnya dosa jariyah? Mengajarkan sesuatu yang maksiat. Contoh, di situ tidak ada judi. Kalian mengadakan judi, baru banyak yang mengikuti. Selama judi itu masih ada, kalian dapat tuh. Milih mana, pahala jariyah atau dosa jariyah? Pahala jariyah. Ini namanya generasi Quran yang benar. Ada yang sudah 1 juz hafal? Alhamdulillah. Ada yang 2 juz? Ada yang 3 juz? Sip. Ada yang 4 juz? 4. Oke. Ada yang 5 juz? Oke. Ada yang 6 juz? Belum ada. Insya Allah 30 juz semua nanti. 4 sudah. Meyakini, memahami, mengamalkan. Kemudian yang nomor 4, mengajarkan. Nomor 5, F yang nomor 5. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Menyebarkan. Tadi sudah mengajarkan itu. Apa? Memperbaiki. Apa lagi? Yang kita maksud mengajarkan itu ya mendakwahkan, menyebarkan. Yang paling penting di antara nomor 5, membela Islam. Saya kasih 1 hadis. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, man mata walam yaghzu walam yuhaddis bihi nafsahu mata ala su'batin minan nifaq. Ada yang tahu artinya? Man mata, barang siapa mati, walam yaghzu, dan dia tidak berjuang, walam yuhaddis bihi nafsahu, tidak pernah terbersit di dalam hatinya, dirinya untuk berjuang membela agama Allah, mata ala su'batin minan nifaqi, maka dia mati dengan membawa cabang-cabang kemunafikan. Kalau orang itu tidak mau membela agama Allah, maka matinya, kata Nabi, dia membawa cabang-cabang kemunafikan. Berarti membela Allah itu hukumnya ada yang tahu cara anak sekolah itu membela agama Allah piye? Yang lain tadi yang ngacungan jempol itu saja. Coba yang lain. Membela agama Allah melalui kalian sekolah itu bagaimana caranya, ya? Sebagai anak sekolahan kalian membela agama Allah, caranya gimana? Belajar dengan baik. Indonesia kita ini penguasanya, ekonominya 80% itu yang memegang bukan orang Islam. Indonesia yang Gipari, Pahlo, Jenawi, Toto Tentrem, Kertora Harjo, yang punya tambang emas terbesar di dunia, ya suburnya luar biasa, yang menguasai bukan orang Islam, orang Cina-Cina 9 naga itu. Kemana kita ini? Ayo kita membela agama Allah sesuai dengan cara kita. Kalau kalian menjadi seorang pelajar, belajar yang baik. Ada skill yang harus kita lakukan. Siap belajar ya? Pak, nanti saya tidak hanya cukup di dalam posisi sekolah di Khairul Ummah. Saya akan nanti sampai kemana? Silakan, luar biasa. Saya teringat dengan Pak B.J. Habibie. Itu salah satu orang luar biasa, otaknya juga luar biasa cerdas, dan dia itu luar biasa membela agama Allah melalui ilmu pengetahuan.
bisa membuat pesawat. Kalau kalian tadi saya lihat sudah bikin pesawat tadi. Pesawatnya dari kertas. Tapi kalau Pak Habibie bisa membuat pesawatnya sedemikian. Clear ya? Jadi agamanya tetap kuat, skillnya, ilmu pengetahuannya tetap kuat. Jadi orang Islam itu harus kuat. Kata Nabi Muhammad SAW bahwa al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Halo? Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari orang mukmin yang lemah. Nah, ayo, kuat dalam hal apa? Satu, kuat dalam fisik. Masya Allah, clear. Al-qawiyyu fil jasad, fisiknya harus kuat. Di sini wajib ikut bela diri apa enggak? Nabi Muhammad itu orang yang kuat apa enggak? Nabi Muhammad itu seringkali ditantang untuk adu bulan fisik. Rasulullah selalu menang. Saya mengatakan orang Islam itu kuat secara fisik harus. Kalau di tempat saya, di pondok saya itu wajib hukumnya belajar pencak silat. Jadi orang Islam kok lemah? Jangan. Di sini ada pencak silatnya. Oh, karate. Kenapa saya lebih menjurus kepada pencak silat? Itu adalah hasil kreasi orang Indonesia asli. Kalau di tempat saya wajib tamat suci. Lah di sini nanti apa kira-kira? Biasa deh. Kalau boleh ayam jatuh nanti gak terbawa nanti. Kuat secara fisik harus. Yang nomor loro kuat secara apa? Ilmu pengetahuan, akal, otak. Jadi orang Islam itu kudu ben orang diakali terus. Masa kita jadi buruh di negara sendiri? Masa kita terus diinjak-injak karena kita dibodohi terus? Kita kuat secara fisik, yang nomor dua kita kuat secara ilmu pengetahuan. Makanya muncul surat Ar-Rahman. Nanti tolong diteruskan. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum. Lanjut. Loh. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fa la tanfuduna illa. Nah itu ayatnya. Bagaimana orang Islam itu harus punya sultan, ilmu pengetahuan. Wahai jin, wahai masyarakat jinni wal insi, wahai golongan jin dan manusia, jika kalian mampu untuk menembus min aqtaris samawati wal ardi, fanfudu, silakan ditembus langit bumi. Tapi la tanfuduna illa bisultan. Kalian tidak akan mampu menembus langit dan bumi illa bisultan. Ternyata yang mengamalkan ayat ini justru orang-orang non-muslim. Siapa pertama kali yang sampai tembus ke bulan? Neil Armstrong, orang kafir. Siapa yang menemukan Pluto dan sebagainya? Semuanya orang kafir. Dulu ada menemu Islam, astronomi, ada Al-Biruni, ada Al-Khwarizmi, tapi setelah itu habis semuanya, tidak ada. Umat Islam itu ada yang harus pinter agamanya, harus pinter fisikanya, pinter matematikanya, begitu. Clear? Yang nomor tiga kuat apa? Iman. Yang nomor empat kuat apa? Kalau tadi iman, yang nomor empat ekonominya. Bangun pesantren pakai uang, mondok ke pesantren pakai uang, jihad fisabilillah itu ada kalimat. Teruskan. Wajahatu
walihim wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Mereka berjuang di jalan Allah dengan harta mereka, dengan jiwa mereka. Mereka itulah yang imannya benar. Sudah clear 5. Setengah jam saya bicara ini, Masya Allah. 5M untuk menegakkan Islam. Menegakkan Islam tadi hukumnya wajib. An aqimuddin. Berarti 5M. 1. Meyakini Islam. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Mengajarkan, menyebarkan. Nomor 5. Masya Allah. Mana yang sudah dilakukan 1 sampai 5? M1 sampai M5 mana yang sudah dilakukan? Semuanya. Siapa tadi yang ngacung semua? Ngacung jempol? Oke, apa buktinya? Contohnya kira-kira? Salat tepat waktu. Itu masuk yang nomor berapa salat tepat waktu? Nomor 3. C. Ada yang lain sampai nomor berapa yang sudah diamalkan? Acung jempol sudah. Ayo, tanggung jawab acung jempol sudah. Apa yang sudah dilakukan? Membela Islam. Contoh yang sudah kamu lakukan membela Islam apa? Membantu Palestina. Oke, sip. Membantu Palestina. Gimana caranya membantu Palestina kemarin? Memberi donasi. Antum sudah juz berapa hafal? Sampai juz 29. Targetnya berapa tahun? Namanya saja saya baru masuk itu sudah ada tulisan Quranic School. Berarti nanti harus betul-betul membaca Al-Qur'annya bagus, memahami Al-Qur'annya bagus, mengajarkan Al-Qur'annya bagus, mengamalkan Al-Qur'annya juga bagus. Insya Allah. Nanti terutama yang sudah apa namanya SMA, terutama kan ada SMA tuh? Ya, nanti dikirim ke masjid-masjid untuk jadi imam. Kemarin ada putranya Ustadz Zul yang jadi imam di Al-Araf kemarin. Nah, itu jadi contoh, jadi kemarin imam. Nah, pakai juz yang pertama kemarin sampai juz 3 yang dipakai. Ya, harus siap. Dikirim sama Pak Yayakil, dikirim kemana untuk jadi imam. Siap. Ya, mau dan mau harus siap. Tunjukkan bahwa kalian memang betul-betul membela Islam. Wis, itu poin pertama, an aqimuddin. Kemudian surah berikutnya perintahnya wala tatafarraqu fihi. Jangan berpecah belah di dalam Islam. Nanti ada kalimat, coba langsung dilanjutkan. Wa'tasimu bihablillahi. Lanjut. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah, jangan berpecah belah. Jangan berpecah belah. Gini. Kalau kita amati itu umat Islam itu kok gelut kayak. Perbedaan pendapat kita gini di sini. Perbedaan pendapat itu pasti ada. Tapi jangan sampai perbedaan pendapat itu menjadi kita itu bertengkar, berkelahi. Pada masa Rasulullah sudah ada muncul perbedaan pendapat. Suatu saat ada 2 orang. Nah, tak ceritani titik. Ada 2 orang itu dia jalan safar. Pas ketika safar jalan, mereka itu kan mau sholat. Begitu mau sholat, bangun adik. Begitu mau sholat tidak menemukan air. Ya dah?
kemudian akhirnya mereka berdua tayamum. Tayamum. Coba Mas, coba berdiri. Oke, antara kum. Nah, antara. Silakan tayamum gimana caranya? Ijlis awalan. Nah, antara sudah pernah belajar tayamum? Oh belum, Masya Allah. Tadi itu sahabat pas ketika mau sholat tidak menemukan, akhirnya mereka tayamum. Man yastati? Anda mampu? Oke, silakan berdiri. Silakan duduk. Silakan. Tayamum. Masya Allah. Ada yang berbeda dah? Acungkan jempol. Oke, sip, Anta. Oh, coba tum. Oke. Nah, tayamum. Nah, terus Masya Allah. Oke. Ini rata-rata kelas berapa ini? 4, 5, 6. Itu sudah itu tohara itu kelas 4 gitu. Tohara itu saya jadi guru 22 tahun, hafal kurikulumnya. Oke. Masya Allah. Acung jempol. Tayamum. Oke, nah. Atas. Masya Allah. Oke, Cilis. Masya Allah. Man? Siapa? Belum ada yang benar ini. Sesuai sunnah ini belum ada yang benar. Oke, nah, Anta, ayo pojok sip. Pertama yang dilakukan. Oke, 1. Tepuknya berapa kali itu? Tepuknya 3 kali. Masya Allah. Oke, istri sutra. Oke, sesuai sunnah tepuk dalam tayamum berapa kali? 1. Cukup 1. Yang diusap apa? Muka dan telapak tangan. Cukup begitu. 1, 2, 3. Plek sudah selesai. Yang sesuai sunnah semacam itu. Nah, tadi itu 2 orang sahabat ini tayamum. Begitu selesai tayamum, mereka sholat, mereka melakukan perjalanan, di tengah jalan menemukan air. Akhirnya yang satu wudhu lagi ulang sholatnya, yang satu tidak mengulang sholatnya. Wis, diskusi. Wah, gini. Akhirnya datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu kemudian cuma bilang, kamu benar. Yang nomor 2 dikatakan as-sabta as-sunnah. Dua-duanya oleh Rasulullah dianggap benar. Padahal berbeda pendapat. Selama memang itu ada dalil yang sahih, selama memang cara istinbatnya itu benar, maka saling menghargai perbedaan pendapat. Kayak tadi itu, ada orang yang takbir, Ustaz, saya kalau takbir sejajar bau. Allahu Akbar. Ustaz, saya itu kalau takbir sejajar telinga. Allahu Akbar. Podo bener, sama-sama benar. Terus yang nggak benernya bagaimana? Kalau di luar kaidah telinga sama, termasuk kalau takbiratul ihram, Allah ojo ngene dhisik. Sering dah menemukan orang begitu, Allahu Akbar. Nah, tidak ada. Berarti orang Islam itu, terutama sesama Muslim itu harus bersatu.
Ada namanya ukhuwah al-islamiyah. Apa lagi? Ukhuwah islamiyah terus al-ukhuwah al-wataniyah terus al-ukhuwah islamiyah. Nah, apa? Ukhuwah al-wataniyah itu apa? Bersaudara dalam satu bangsa dan negara, namanya al-ukhuwah al-wataniyah. Kalau ukhuwah al-insaniyah apa? Sesama manusia. Mana yang lebih kuat? Al-ukhuwah al-islamiyah, al-ukhuwah al-wataniyah, al-ukhuwah al-insaniyah. Mana yang lebih kuat? Al-ukhuwah al-islamiyah. Sekarang begini, antum semuanya ini yo sama-sama bangsa Indonesia. Kalian sama-sama manusia. Ada yang bukan manusia di sini? Sama-sama satu bangsa, sama-sama manusia. Yang ketiga, sama-sama orang Islam. Harus kuat, tidak boleh ada pembulian-pembulian, itu tidak boleh. Halo, gak boleh ada pembulian. Al-Quran mengatakan asyidda'u 'alal kufari. Lanjut. Ruhama'u bainahum. Orang Islam itu tegas kalau sama orang kafir, tapi kalau sesama muslim ruhama'u, saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi. Kata Nabi apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Belum beriman secara sempurna kalian itu sampai dia mencintai saudaranya sesama muslim, sampai dia itu mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Nah, ini sudah mulai umat rupanya. Tak kasih pertanyaan lagi. Leka iso untuk dikasih saksi, tak suruh membaca surat As-Sajdah. Ada yang sudah hafal surat As-Sajdah? Oh, belum. Oke. Ada yang ngantuk rupanya. Coba ngantuk. Tadi yang sudah berbaring ke situ. Oke. Kilalang. Yang sudah kamu hafal apa? Sudah 9 sudah selesai? Oh, sudah sampai Al-Qiyamah. Al-Qiyamah sudah lancar. Ayat sampai ayat berapa? Oke, silakan dibaca. Oh, nggak ngerti. Tulis nambah saja, nambah. Yang keras. Tak pakai ini ya. Maka begini, kalau ada kajian taklim itu yang bagus etikanya apa tadi? Nggak boleh yang lain-lain. Bacaan nambah, silakan. Oh, udah terlalu hafal. An-Nazi'at. Idza sama'un fatarat. Coba. Udah hafal juga. Oh, coba. Wis mereka hafalan saja lah, hafalan saja. Kul a'udzu birabbil falaq. Oke, kamu duduk di sini aja dulu. Oke, sip. Nah, fokus. Tadi kamu ikut nyatet teman kan? M-nya ada berapa tadi? 1 2 3 Tuh. Mengamalkan Pak. Nomor 5. Kalau untuk Al-Quran tentu pertama kali Al-Quran. Kalau Al-Quran juga saya kasih 5M juga. Nah, kalau untuk Al-Quran 5M juga. M yang pertama meyakini Al-Quran. Ya, nomor 2 membaca. Nomor 3
memahami. Nomor 4, mengajarkan. Nomor 5, menghafal. Apa? Al-Quran? Yang 1, meyakini Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran. Nomor 5, menghafalkan. Baik. Tadi saya bilang bahwa an-aqimuddin wala tatafarraqu fi. Gak boleh berpecah belah, gak oleh tukaran. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Wes. Makanya kemudian begini. Saya tanya, ini ada hadis yang itu yang distatementkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas itu lagi di depan Ka'bah. Ibnu Abbas itu ada di depan Ka'bah. Ibnu Abbas itu kemudian berkata, Innallaha qad haramaki, Innallaha qad a'dhamaki, bahwa sesungguhnya Allah itu mengagungkan engkau, Allah itu memuliakan engkau, wahai Ka'bah. Tapi kemudian Ibnu Abbas mengatakan, innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin a'dhamu darajatan, lebih agung, lebih besar derajatnya minki, daripada engkau, wahai Ka'bah. Maksudnya dia, halo, ada Ka'bah, itu kan orang itu kalau sudah nyampe ke Ka'bah, orang itu berupaya semaksimal mungkin, mau menyentuh, mau mencium Hajar Aswad, ya kan? Mau memutari Ka'bah, memuliakan Ka'bah, begitu luar biasa. Tapi begitu mereka pulang ke negaranya, mereka tidak bisa menghargai sesama muslim. Itu udah benar. Halo, Ka'bah sama orang mukmin lebih agung, lebih mulia mana? Orang mukmin, orang muslim. Maka sesama muslim begini, al muslimuna man salima muslimuna min lisani wa yadi, bahwa orang muslim yang benar itu orang yang mampu menjaga lidahnya, menjaga perbuatannya dari menyakiti muslim yang lain. Sesama kawan, sesama teman, gak boleh saling membuli, gak boleh saling menyakiti, gak boleh saling mengolok-olok. Ini yang penyakit ya. Mohon maaf, biasanya kalian itu ada yang memanggil temannya dengan nama bapaknya. Itu hukumnya haram. Nabi Muhammad sampai mengatakan di antara dosa besar itu ketika ada seseorang yasubu ar-rajulu walidayhi. Ada orang yang mencela kedua orang tuanya. Tanya akhirnya kemudian, ya Rasul, bagaimana ada seseorang itu bisa mencela orang tuanya? Dia bilang, Rasulullah itu, dia mencela orang tua orang lain. Akhirnya kemudian orang itu mencela orang tuanya. Kalian umpamanya memanggil teman kalian dengan nama bapaknya. Akhirnya kemudian yang kamu panggil tadi memanggil nama bapak. Ini namanya ya subuh al-walidain. Dosa besar. Maka kalau di sekolah saya itu ono wong ada murid yang memanggil temannya pakai nama bapaknya, langsung saya dudukkan, tak kasih sanksi. Di sini juga begitu harus. Itu namanya kurang ajar. Tidak ada etika, tidak boleh, itu tidak boleh, ya tidak boleh. Apalagi kemudian di antara yang tidak dibenarkan di dalam Al-Quran itu kan, itu ada wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bin salisul fusuqu ba'dal iman. Manggil gelar-gelar yang buruk itu juga tidak boleh. Ada temannya yang gemuk dipanggil gendut, itu tidak boleh. Walaupun yang dipanggil itu mau tetap haram dalam Islam, tidak boleh. Ada temannya yang kemudian tidak
punya daging, umpamanya kurus dipanggil cungkring, haram semuanya. Ada orang yang rambutnya tidak tumbuh dipanggil gundul, haram, tidak boleh. Ayo, sopo sing biasanya manggil temennya pakai sebutan-sebutan yang jelek seperti ini, segera tobat, gak boleh diulangi lagi. Di SMP biasanya sering, ya. Kalau manggil temennya gimana? Kalau manggil temennya gitu ya, manggil nama bapak, nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh ada pembulian di sini. Tidak boleh ada baik bully secara verbal ataupun perbuatan, dan boleh. Kadang-kadang contoh lagi. Biasanya kalau anak-anak pondok itu, biasanya anak-anak sekolah itu senengannya gosok. Yang di pondok mesti paham itu namanya gosok. Ya, gosok ya. Ada supaya ada namanya. Biasanya paling sering sendal. Sendal ditaruh di masjid, plok. Dia pakai sendal itu tanpa izin dibawa kemana gitu. Temennya bingung nyari mana sendal, tapi tidak nyuri, dipinjam tapi tidak bilang. Itu pun juga gak boleh. Di kelas moro-moro pinjam pulpennya temennya tanpa bilang, itu tidak boleh. Itu merusak ukhuwah yang benar. Ayo, makanya tadi apa? Ruhama'u bainah. Clear? Ada pertanyaan? Apa? Oh, dah ada. Baik, jadi sudah clear yang saya sampaikan. Yang pertama tadi menegakkan agama Allah melalui 5M. Kemudian yang kedua, perintahnya Allah itu tidak boleh berpecah belah. Sebenarnya yang bikin pecah belah itu bukan syariatnya. Karena memang di dalam Islam itu ada perbedaan pendapat, iya. Makanya muncul madhab Hanafi, muncul madhab Maliki, muncul madhab Syafi'i, muncul madhab Hambali. Itu perbedaannya. Justru yang bikin perpecahan itu karena kita belum siap untuk berbeda pendapat. Kita utamakan ukhuwahnya dulu. Oke, fikih sama akhlak didahulukan mana? Fikih sama akhlak didahulukan mana? Akhlak. Apa contohnya? Oke, kamu ketemu sama bapak ibu guru punya adab etika? Contohnya apa? Salam. Terus? Hormat. Baik, ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya ingin ada yang maju ke depan. Satu saja. Dari catatannya yang saya sampaikan tadi, kesimpulannya apa? Silakan dibaca di teman kalian. Nanti sama Pak Izul nanti dikasih reward nanti. Oh, ini tadi luar biasa, balik aja. Oke, tanpa teks insya Allah bisa. Di sini ada muhadharah ya? Tidak ada muhadharah belum ya? Seharusnya ada muhadharah setiap apa ya? Oke. Coba apa yang saya sampaikan tadi itu silakan dia.
Kita harus meyakini Islam, mengajarkan dan mengamalkannya, dan mengimaninya. Baik, saya kira cukup ya apa yang saya sampaikan, gak usah kakek. Habis ini dilanjutkan lagi oleh para asatidz yang lain. Jadi kesimpulannya apa tadi? Satu, harus menegakkan Islam agama kita. Caranya 5 tadi, ulang yang keras. Meyakini Islam, mengamalkan Islam, terus. Baik. Kemudian perintahnya Allah yang kedua tadi, menjaga ukhuwah. Baik, mudah-mudahan bermanfaat dari saya. Saya doakan mudah-mudahan kalian ini adalah anak-anak yang saleh. Insya Allah kalian jadi anak-anak yang sukses. Dan saya doakan mudah-mudahan bisa hafal 30 juz beserta arti dan nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita berdoa bareng-bareng, ayo. Duduk yang baik, menghadap ke kiblat, etikanya yang baik, kita berdoa. Itu ada yang pakai topi tas kresek gigi. Baik, ayo kita berdoa. Kalau berdoa yang baik. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anta maqsudana wa ridha matubana atina mahabbataka wa ma'rifataka. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ya yassir yassir wa la tu'assir, yassir lana kull 'asir, yassir lana kull 'asir fi kulli dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.